Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kemarin saya jalan-jalan ya ke toko Semangat Teknik dan ya nemuin sebuah produk yang menarik nih dari Inco. Ternyata Inco itu baru aja bikin sebuah mini sirkularso ya. Ya, ini tuh mini, dia ukurannya 5 inci dan ini tuh cocok sekali buat teman-teman yang anti cordless club yang katanya cordless itu baterainya boros, lah ribet lah segala macam. Nah, ini tuh dia mini sirkularso 5 inci yang menggunakan kabel. Ya, untuk harganya sendiri ini saya dapatkan di harga 1.150.000 ya. Seperti apa produknya? Mantap atau enggak? Ya, kalau gitu langsung aja nih kita unboxing dulu. Ya, pertama kita lihat dulu di bagian atas boxnya. Di sini ada brandnya Inco dan di sini ada tulisannya multifunction saw. Ya, di sini nggak dibilangnya itu mini circular saw ya, dibilangnya itu adalah multifunction saw karena dia itu ya fungsinya bukan cuma sebagai circular saw aja, tapi ya bisa buat granit dan lain-lain juga. Lalu di bagian depannya kita perhatikan di sini juga ada brandnya Inco multifunction saw dan di sini untuk bentuk unitnya itu seperti ini ya, mirip seperti gerinda gitu lah dari segi ukurannya. Ya, selanjutnya di sini kita perhatikan di sini ada wattnya, di sini tertera 750 watt dan di sini ada fitur-fiturnya ya, adjustable cutting depth dan cutting angle-nya 0 sampai 45 derajat. Nah, di sini ada fitur-fitur lagi nih. Ini spek singkat gitu ya. Di sini ada tertera 750 watt dan untuk voltasenya di situ 220 sampai 240 volt ya, 50-60 Hz dan untuk RPM-nya dia di 4700 ya. Nah, dia itu karena ini gergaji ya, bukan seperti gerinda, makanya disesuaikan speednya itu RPM-nya nggak sampai puluhan ribu ya. Ya, selanjutnya di sini untuk ukuran blade-nya ya, di situ 125 mili atau 5 inci dan maksimal potongnya di 47 mm. Itu biasanya di 90 derajat ya, dan di situ ada depth control-nya dan 45 derajat adjustable dan spindle lock dan ya color box. Entah kenapa ya color box itu selalu disebut padahal kita udah tahu juga ya kan. Nah, selanjutnya di bagian samping sini kalau kita perhatikan ya, di sini ada aksesoris include-nya. Ya, seperti biasa di sini ada brandnya Inco multifunction saw dan ini untuk bentuknya lagi. Di sini ditulis lagi untuk daya wattnya ya. Di sini untuk aksesoris include-nya ada satu pieces parallel guide dan satu pieces hex key untuk ngebuka blade-nya dan satu set carbon brush cadangan ya dan satu pieces TCT blade ini untuk ke kayu dan satu pieces dry diamond disc ini untuk ke keramik atau ke granit ya, ini untuk yang kering yang model seperti ini. Lalu di belakangnya juga sama seperti yang tadi ya, lalu di samping sini juga ya masih sama aja. Nah, untuk tipenya di sini tertera MFS 1251. Oke, langsung aja kita buka. Ya, seperti ini ya. Seperti biasa di sini kita akan menemukan buku petunjuk manual ya seperti ini, dan untuk cadangan karbon brushnya ini ya yang sebutkan tadi, ini di sini sudah tertera. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada ini tuh adalah hex key-nya kunci L dan parallel guide-nya. Parallel guide-nya bisa dibilang udah cukup oke nih karena dia ukurannya cukup lebar kalau saya perhatikan. Nah, seperti ini ya, dan kualitasnya juga ini tuh oke. Di sini udah ada ukuran-ukurannya. Ya, oke nih, no complaint. Ya, selanjutnya di sini kita perhatikan kuncinya jatuh. Ini kuncinya tadi. Dan ya, di sini kita disertakan blade-nya. Ini yang disebutkan di luar tadi ya, ada dua pieces dan di sini ya kita perhatikan ukurannya 5 inci atau 125 mili dan untuk arbornya di sini tertera 22,2 mili. Itu artinya kita nggak bisa pakai blade 4 inci ya. Karena blade 4 inci itu dia untuk arbornya 20 mili. Dan ya, ini untuk TCT saw blade-nya, ini untuk ke kayu 24T 5 inci 125 mili, arbor 7/8 atau 22,2 mili. Ya, ini untuk yang basic ya. Jadi ini bisa rip cut dan bisa cross cut juga. Ya, seperti itu untuk blade-nya kita singkirkan dulu. Nah, lalu selanjutnya di sini unit utamanya nih. Kita angkat. Oh, lumayan berat ternyata ya. Seperti pegang gerinda. Ya, untuk boxnya sendiri di sini sudah habis. Saya singkirkan dulu. Oke, kita langsung lihat ke unitnya.
Ya seperti ini ya untuk unitnya. Kalau dari feel memegangnya sih ini bodinya seukuran Gerinda ya, tapi untuk bobotnya ini sepertinya lebih berat dari Gerinda. Kalau coba kita ukur beratnya itu berada di 2,4 kilo ya. 2,4 kilo itu bisa dikatakan beda jauh dengan Gerinda, karena Gerinda itu ya dia paling beratnya di 1,3 kilo. Tapi ya sesuai sih karena dia di sini ada tambahan-tambahannya lagi ya yang ya kualitasnya itu dari metal semua. Ya wajar sih. Jadi beratnya itu dia masih di bawah Circular Saw ya yang rata-rata di 3,5 kilo. Dia ada di tengah-tengahnya antara Gerinda dan Circular Saw. Ya, selanjutnya kita lihat dulu untuk spesifikasi ya. Di sini tertera untuk speknya ada brandnya Inco dengan tipenya MFS 1251, multifunction saw dengan listriknya di 220 volt sampai 240 watt, 50-60 Hz dan dayanya di 750 watt. Untuk RPM-nya sendiri di 4700 RPM dan untuk blade size-nya di 125 mili atau 5 inci. Ya, lanjut kita bahas dari fitur-fitur ya. Yang saya suka di sini adalah untuk switch on off-nya. Dia lebih aman ya karena di sini dia menggunakan pedal switch, ada safety-nya seperti itu ya. Jadi dia itu gitu kalau terlepas dia akan langsung ya mati sendiri ya. Nah, lalu fitur selanjutnya kalau kita perhatikan sih standar ya. Di sini itu ada spindle lock-nya. Jadi kalau kita mau ngebuka blade-nya ini kita tekan biar asnya nggak muter ya. Dan selanjutnya untuk naik turunnya mata pisaunya ini di sini ya dari 0 sampai 45 derajat dan ya smooth kalau saya bilang, nggak oblak ya walaupun di sini belum dikunci. Ya selanjutnya di depan sini ada untuk kemiringan derajatnya 0 sampai 45 derajat. Ini bisa kita atur seperti ini dan ya ini juga cukup solid kalau saya bilang. Ya selanjutnya biasa ya di sini ada blade guard-nya dan di sini ada untuk pembuangan debunya dan di bagian sini biasa ini slot untuk memasukkan paralel guide-nya. Ya, untuk fitur-fitur sih udah lengkap ya. Ya selanjutnya kalau kita bahas dari build quality-nya. Kalau dari build quality ini kalau saya katakan nih udah sangat mantap sekali ya, solid. Kita lihat dari bodinya dulu ya. Ini untuk bodi plastiknya ya bisa dikatakan untuk sekelas Inco itu udah mantap, finishingnya rapi dan solid juga. Ini tuh yang hitam ini rubber ya, jadi soft grip gitu, jadi pegangannya kita udah enak. Dan ya di bagian headnya dia seperti head Gerinda tapi dia ya miring seperti ini ya, belok ke kanan dia langsung ke sini. Dan ya di sini untuk bodinya juga dari magnesium dan untuk blade guardnya ya ini tuh juga dari magnesium ya, ini tuh bukan plastik. Nah lalu kalau kita perhatikan dari base-nya, untuk base-nya sendiri juga ini kalau saya katakan ini udah cukup kokoh ya, udah standar. Ini kalau kita ukur untuk ketebalan base plate-nya, ini untuk naik turunnya itu ketebalannya ada di 1,9 mili ya, dan ini merata semua bahannya itu satu jenis. Di bagian bawah juga base plate-nya juga 1,9. Ya bisa dikatakan untuk base plate ini udah tidak ada masalah ya, udah cukup solid kalau saya bilang, udah mantap. Ya secara build quality sih secara keseluruhan kalau saya bilang udah oke nih. Ya oke lah, selanjutnya kita pasang dulu ya untuk saw blade-nya. Ya jadi untuk ngebuka dia searah jarum jam ya, kalau ngencengin kebalikannya. Ya untuk arbornya sendiri seperti ini ya, dia itu ukurannya 22,2 mili, setara dengan blade size Gerinda 5. Kita coba pasang untuk blade-nya yang untuk kayu dulu ya. Ya cukup mudah instalasinya, nggak ngejepit. Ya oke ya, jadi ini dipasangin untuk blade size yang 5 inci, dia udah mentok di situ ya. Jadi mungkin teman-teman nanti nanya, bisa nggak bang dipasangin yang 5,5 in? Ya jawabannya nggak bisa, karena itu udah pas-pasan ya, seperti itu. Nah lalu sekarang kita akan coba cek ya untuk kepresisian blade-nya. Nah kalau kita perhatikan
cukup jauh ya larinya, mungkin sekitar 3 mili. Ya tapi sebenarnya untuk yang model seperti ini gampang sih untuk ngakalinya, karena dia itu biasanya kedorong ya kalau kita kunci dari sini. Ya bisa aja kita tambah ring di bagian dalam biar dia itu presisi ya. Nah selanjutnya untuk sikunya, kalau kita tes apakah benar-benar udah 90 derajat. Nah kalau untuk sudut 90 derajatnya ini udah pas ya, udah oke. Ya selanjutnya kita akan tes nyala ya, kita tes nyala dan sekaligus kita cek untuk RPM-nya. Ya di 350 watt ya, dan untuk karakternya halus nih suaranya. Ya sekarang kita tes untuk RPM-nya kira-kira tembus di berapa, kita coba ya. Ya di 4500 RPM. Kalau dibilang sih hampir mendekati ya, speknya tertera di 4700. Ya oke lah, sekarang kita akan tes uji ya, kita lihat bagaimana performanya dan seefektif apa, mantap atau enggak. Langsung aja kita uji. Ya sekarang kita coba dulu ke keramik ya, ini saya pakai blade bawaannya dan kita langsung tes potong aja. Ya sekarang langsung kita coba ke granit ya.
Ya, kalau untuk tenaga sih kalau saya bilang oke ya. Sekarang kita langsung aja coba ke kayu. Oke, sekarang kita coba di softboard dulu. Ini ketebalannya 10 mili ya. Kita tes. Ya oke ya, nggak ada masalah. Ya oke, sekarang kita coba bagaimana dengan powernya. Ini saya tes ke kayu bengkire ya. Untuk ketebalannya ini sepertinya ketebalan maksimalnya sekitar 4 cm ya. Ini bisa 4,5 tadi. Kita lihat berapa daya yang tertera. Ya bisa dibilang sih untuk tenaga oke ya, tidak lost power untuk kayu-kayu keras seperti bengkire seperti ini, dan feelingnya juga enak, dan untuk hasil potongnya juga tergolong rapi ya, nggak ada gosong-gosong atau garis blade-nya gitu. Itu artinya blade-nya udah cukup mumpuni bahkan untuk ke kayu-kayu keras seperti bengkire seperti ini ya. Nah sekarang kita cek untuk suhunya. Untuk suhunya sendiri ini tergolong aman sekali kalau saya bilang. Tidak ada rasa panas gimana gitu ya. Kita coba tes. Nah di 35 itu standar sekali. 33 di bagian gearnya. 34 ke body. 35 ya. Untuk suhu aman, tentram, damai ya, nggak ada masalah. Ya oke, itu tadi adalah dari hasil uji cobanya. Sedikit akan saya bahas apa kelebihan dan kekurangannya. Ya kita nilai dari power mesin ini sendiri ya. Untuk powernya sendiri bisa saya katakan ini tuh mantap. Walaupun dia ya bisa dikatakan multifunction saw yang untuk circular saw-nya dia tergolong mini ya. Tapi untuk powernya itu mantap. Tadi kita coba belah ke bengkire itu mantap, dan untuk daya yang terpakai tidak lebih dari spek yang tertera. Itu artinya mesinnya masih mampu. Kalau dia ngelunjak sampai di atas spek itu baru namanya maksa mesin ya. Tapi ini enggak, dia masih dalam range daya yang tertera pada spesifikasinya. Itu artinya tenaganya masih mumpuni sekali. Kita coba ke bengkire, ke granit, itu tenaganya masih oke, mantap. Dan ya untuk pembuangan debunya sendiri juga tadi teman-teman bisa nilai ya, itu tuh lancar sekali, terbuang dengan optimal dari pembuangan debunya, bisa dikatakan sudah sangat efektif. Nah lalu kalau kita bicara masalah kekurangan ya, ya tentunya ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kita bahas dulu untuk memotong kayu. Untuk memotong kayu sih kalau saya bilang ini tuh udah efektif sekali, udah keren ya, mini circular saw yang menurut saya ini tuh enak untuk dipakainya, nyaman, dan bisa dikatakan tidak lari sana kemari ya, bisa dikatakan dia itu feelingnya udah enak sekali untuk dipakai motong kayu, keren. Nah selanjutnya kalau kita bahas untuk motong keramik atau granit. Nah menurut saya untuk ke keramik dan granit ini yang sedikit ada kekurangan ya menurut saya ya. Karena apa? Karena dia itu ya dia punya blade guard. Ya punya blade guard ini menurut saya adalah salah satu kekurangan sih untuk sebuah pemotong keramik atau yang biasa kita sebut dengan marble cutter ya. Karena apa? Dia itu motongnya jadi mesti maju dan nggak bisa potong tarik mundur ya.
Nah, efeknya apa? Ya teman-teman ini bisa lihat dia itu untuk efeknya maka akan sedikit rompal ya di bagian tepi-tepi granit atau keramiknya karena motongnya itu kita maju. Biasanya kalau tukang-tukang keramik itu pakai marble cutter itu dia potong mundur dulu baru maju untuk menghindari rompal di bagian garis atasnya. Tapi ini dia nggak bisa mundur. Ya mungkin bisa sih diakali dengan cara blade guardnya ini ditarik ke depan dan diikat gitu ya. Tadi nggak kepikiran saya. Ya untuk tenaga sih memang secara sih udah oke sih untuk ke kayu ataupun ke granit. Ya itu aja sih mungkin kekurangannya untuk ke granit. Ya mungkin juga kalau mau tetap potong maju bisa ganti blade-nya dengan yang model turbo ya, yang dia itu tidak rompal apabila memotong maju. Ya pintar-pintar lah ngakalinya ya. Ya yang jelas dari segi performa tenaga ini tuh menurut saya udah mantap sekali. Nah selanjutnya untuk kekurangan yang tadi kita bahas di awal ya, untuk kepresisiannya yang tadi itu ya ada lari ya blade-nya dengan base-nya. Nah itu udah saya coba akali dengan saya kasih ring sedikit, satu ring ya di bagian dalam naik turun mata pisaunya dan ya hasilnya itu bisa saya katakan efektif. Dia bisa presisi. Jadi ya di situ menurut saya nggak ada masalah ya, karena memang dia itu berpengaruh di bagian kekencangan untuk sistem naik turunnya. Jadi di situ aja sih untuk settingannya jadi gampang ngakalinya. Ya selanjutnya apalagi ya dari segi kekurangan sih ya mungkin ini untuk handle. Untuk handle-nya sendiri bisa saya katakan ini tuh terlalu besar ya buat saya ya. Mungkin karena udah keseringan pakai yang cordless yang handle-nya itu kecil gitu, pakai yang gede gini ya berasa agak kebesaran gitu. Ya mungkin teman-teman kalau belum pakai yang cordless mungkin ya nggak notice ya kalau ini tuh besar. Tapi ya karena saya udah sering pakai yang cordless yang merek BCA ya, jadi ya bisa saya katakan ini tuh menurut saya terlalu besar. Bahkan ukurannya ini lebih besar dari gerinda pada umumnya. Ya, kalau saya bandingkan gerinda-gerinda sekarang kan udah model slim semua ya, walaupun yang pakai kabel. Dan ini tuh bisa dikatakan ukurannya sebesar gerinda-gerinda jadul lah, seperti Magtek, seperti ya gitulah. Pokoknya ya handle-nya ini bisa saya katakan terlalu gede buat saya. Ya itu aja sih mungkin yang bisa saya sampaikan ya tentang kelebihan dan kekurangannya. Mungkin teman-teman juga udah pakai alat ini bisa share juga pengalamannya di kolom komentar ya. Ya segitu aja pengalamannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi melirik produk ini. Semoga bisa menjadi gambaran. Kalau dari saya pribadi sih ya bisa saya simpulkan alat ini itu bisa dikatakan menarik ya, racun juga nih. Ya, oke lah, segitu dulu. Semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.